Kami berdoa mata roh kami dibuka, telinga roh kami dibuka. Kami berdoa hadirat-Mu menguasai kami dimanapun kami berada. Kuasa firman Allah akan memberikan kami kemenangan. Kami tundukkan seluruh manusia kami di dalam kedaulatan Tuhan, supaya pikiran Kristus menguasai kami. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu adalah kemerdekaan kami, dan kami percaya kekudusan Tuhan turun bagi kami. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawan kami, Engkau berikan kami kemenangan atas firman yang kami dengar, atas firman yang kami baca. Kemenangan demi kemenangan kami alami dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Come on, semua angkat hati buat Tuhan dan mulai menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Thank you Lord Jesus. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Bapa. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu, yes, sabda-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Haleluya, amin, amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini kekuatan firman Allah adalah kemenangan bagi kita. Dan saya juga yakin bahwa setiap kali kita speak bless, perkatakan firman, maka firman Allah itu tinggal dalam diri kita. Hari ini saya akan berbicara tentang belas kasih Kristus. Saudara, seluruh pelayanan kita itu adalah sebuah perjalanan tentang belas kasih. Waktu saudara melayani Tuhan tanpa ada belas kasih, kita nggak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah hatinya Tuhan. Tapi waktu saudara melayani Tuhan dengan belas kasih, ini berarti saudara tangkap benar-benar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup oleh karena belas kasih. Saya hidup sampai hari ini oleh belas kasih Kristus. Dan kita hidup dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ini semua adalah oleh belas kasih Tuhan. Saya teringat waktu Tuhan berkhotbah dari satu desa ke desa yang lain, berjalan bermil-mil, dan waktu dia berkhotbah, dia melihat ada banyak orang yang ikut dia dan mereka sangat lapar. Maka timbullah belas kasih Tuhan. Ya, Tuhan penuh dengan belas kasih. Waktu kita hidup di dunia ini, mengasihi sesama, saya percaya itu karena kita menerima belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal 9 ayat 36 berkata seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, waktu Tuhan sedang melayani, dia melihat ada banyak orang ikut dia, tetapi dia tahu bahwa perlu diperhatikan soal makan, soal minum. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka berjalan ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, maka timbullah belas kasih Tuhan. Saudara, sebuah arti pelayanan itu harus dilandasi dengan belas kasih. Kalau saudara melayani Tuhan tanpa ada belas kasih, saudara tidak akan bersuka cita, karena saudara tidak melihat jiwa-jiwa ini mengalami Tuhan. Tetapi waktu engkau datang dan mau melayani dimanapun Tuhan utus saudara, dan ada belas kasih buat jiwa-jiwa itu, karena saudara tahu mereka ingin, mereka harus, mereka mengalami Tuhan. Itu belas kasih yang besar. Dan waktu engkau melihat mereka dilawat oleh Tuhan, engkau akan bersuka cita luar biasa. Tetapi kalau orang melayani Tuhan dengan motivasi yang macam-macam, engkau akan capek dan engkau bahkan bisa tinggalkan Tuhan, karena engkau tidak melihat kuasa dari perbuatan firman yang hidup, di mana jiwa-jiwa mengalami Tuhan dengan firman Allah itu. Mereka mengalami kelepasan. Engkau tidak melihat. Kenapa? Karena engkau datang dengan segudang motivasi yang berbeda. Saudara, ini menarik dari cerita firman Yesus. Kita perlu ikut
dan melihat kepada teladan Tuhan Yesus. Waktu dia melihat orang banyak itu ikut dia, ada belas kasih yang muncul. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, saudara, didasari oleh belas kasihan. Alasan Tuhan Yesus datang melayani dan membuat banyak mujizat, tanda-tanda ajaib, akan mati di kayu salib, saudara, dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu semua karena belas kasih. Makanya tidak bisa kalau saudara ikut Tuhan tapi hatinya masih keras, masih simpan dendam, masih benci sesama orang yang lain. Saudara, kita perlu belas kasih. Dan belas kasih itu membuat saudara semakin humble, rendah hati. Dan saudara tahu hidup saudara hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajar tentang belas kasih dengan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Dalam Lukas 10 ayat 30-37. Tuhan bicara tentang perumpamaan yang menarik untuk saudara dan saya harus belajar. Bahwa hidup kita di bumi ini hanya oleh belas kasih. Dasarnya semua adalah belas kasih. Ya, kita belajar dan kita baca dalam kitab Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Bagaimana belas kasih yang terjadi. Tuhan buat perumpamaan ini tentang orang Samaria. Bagaimana mereka mengalami Tuhan dan mereka hidup dalam belas kasih Tuhan. Dan ini contoh yang menarik untuk kita belajar, saudara. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Saya akan baca buat saudara semua. Ayat 30. Lukas 10 ayat yang ke-30 saya akan baca buat saudara, ya. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Dan ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut semua luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Lukas 10 yang baru bergabung silakan buka dalam kitab Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. 36. Kata Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Luar biasa. Amazing the word. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Allah ini adalah satu penyataan yang amazing, yang luar biasa. Saudara, kembali lihat ke dalam hati. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara melayani oleh dasar apa? Ini penting. Saudara melayani Tuhan oleh dasar apa? Apakah motivasi yang macam-macam supaya dipuji, supaya orang bilang saudara hebat, atau sebaliknya karena saudara tahu jiwa ini perlu mengalami Tuhan, jiwa ini perlu mengalami jamahan Tuhan. Engkau datang dengan hati yang belas kasih, maka engkau melihat perbuatan Tuhan juga begitu hebat kepada saudara dan kepada orang-orang yang engkau layani. Karena memang untuk itulah kita melayani. Tuhan tunjukkan tentang perumpamaan orang Samaria, karena Tuhan menunjukkan ada orang-orang yang lewat dan melihat orang ini sangat-sangat bahkan mau mati, ya, karena dipukul, dirampok dan dibiarkan begitu. Tapi orang satu, orang kedua, mereka hanya lewat, mereka melihat dan mereka hanya melewatinya. Tapi orang ketiga, orang Samaria, dia punya belas kasih. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang terluka, banyak orang yang dibiarkan putus asa, menderita. Mereka perlu mendengarkan kabar baik, good news, yaitu firman Allah yang menghidupkan mereka. Siapa yang membawa
Kalau saudara datang dengan belas kasih, saudara akan melihat mereka mengalami Tuhan dengan luar biasa. Hari ini sama, saudara yang mendengarkan kabar baik ini, hidup kita ini hanya oleh belas kasih Tuhan kita diampuni, kita dilayakkan. Maka Tuhan berkata, pergilah dan perbuatlah seperti yang engkau terima, seperti yang engkau alami. Pergilah dan perbuatlah. Apakah hari-hari ini saudara sedang tinggal dalam belas kasih Tuhan? Saudara melihat orang, saudara punya belas kasih, mau mendoakan, paling tidak ambil doa, paling tidak doakan dia. Itu berarti sebagai orang percaya, Tuhan tidak inginkan ada dendam, ada amarah, ada kebencian, ada kepahitan kepada sesama saudara. Karena Tuhan datang dengan belas kasih. Bayangkan begitu banyak sekali dosa kita, dosa pribadi kita, dosa keturunan kita, begitu banyak sekali dosa. Tapi belas kasih Bapa, Dia datang dan mengampuni kita, saudara. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima belas kasih Tuhan, maka biarlah kita memberikan ini kepada orang-orang sekitar kita. Bandingkan Matius 18 ayat 23 sampai dengan ayat ke-34. Kita buka sebentar firman Allah ini dengan hati yang lembut. Kita buka hati dan kita minta Roh Kudus ambil alih hati ini, dan biarlah Engkau berbicara lebih tajam kepadaku. Matius 18 ayat 23 sampai dengan ayat 34. Haleluya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yes. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Haleluya. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Haleluya. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Yes. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Haleluya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, saudara lihat ini. Yes. Ada satu pesan roh yang menarik tentang belas kasih. Waktu Tuhan ini melihat orang yang berhutang kepadanya dan orang ini nggak bisa sanggup membayar, maka Tuhan ini melepaskan, ya, dan berkata, pergilah, kamu nggak usah lagi bayar utangmu, gitu ya. Karena orang ini berkata, saya tidak punya uang. Tetapi orang ini rupanya, ya, ada juga yang berhutang kepada dia. Waktu orang ini menerima pengampunan dari Tuhan, harusnya dia melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang berhutang kepada dia. Tetapi orang ini waktu bertemu dengan orang yang berhutang kepada dia, ya, dia malah marah-marah dan dia bahkan pukul orang itu dan meminta supaya orang itu mengembalikan hutang. Tentu raja yang memberikan pengampunan kepada orang ini tentu marah karena raja sudah mengampuni dia. Kenapa dia nggak bisa mengampuni orang yang berhutang kepada dia juga? Nah, bukankah kadang-kadang manusia kita seperti itu? Kita menerima belas kasih Tuhan begitu sangat banyak hal apapun, tapi kita sulit melakukannya kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini bicara tentang prinsip belas kasih, saudara. Ya, sederhana, kita diampuni oleh Tuhan. Dosa kita begitu banyak, saya katakan, dosa keturunan, dosa pribadi kita begitu sangat banyak. Tapi Tuhan mengampuni kita. Dan oleh karena itu, orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan tentunya akan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sama dengan contoh cerita ini, orang ini sudah menerima satu kelepasan dari hutangnya oleh seorang raja.
Tetapi ada orang-orang yang berhutang kepada dia, dia sulit melepaskan hutang mereka, padahal dia sudah menerima kelepasan dari hutangnya dia kepada raja. Bukankah contoh ini menarik untuk kita belajar bersama-sama? Apa yang kita sudah terima dari Tuhan harusnya kita bisa lanjutkan kepada orang-orang lain yang sudah juga mungkin berbuat salah kepada kita, karena kita belajar dari firman Tuhan yang luar biasa ini. Alkitab berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, menarik dari Galatia 6 ayat 7 tadi. Tuhan mau saudara belajar untuk mengerti tentang belas kasih. Di hati ini kalau ada belas kasih, saudara akan melahirkan kerendahan hati. Amin. Yang pertama, orang yang punya belas kasih pasti orang memiliki apa? Kerendahan hati. Yang kedua, orang yang punya belas kasih, mata rohnya semakin dipertajam untuk maju terus. Kenapa? Karena dia suka berbuat baik, sehingga mata rohnya dipertajam terus. Ya. Dan yang ketiga, orang yang punya belas kasih adalah orang yang punya hati yang besar. Dan saya mau bilang, orang yang punya hati besar, dia menguasai kota, saudara. Nah, mari kita belajar melihat. Kadang-kadang kita gampang tersinggung, kita gampang marah, kita gampang mengeluh, dan yang lain-lain. Oleh karena itu kita nggak pernah bisa melihat belas kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi dalam Matius 18 ini menceritakan tentang seorang yang tidak menunjukkan belas kasih kepada temannya, yang meskipun dia sudah menerima belas kasihan sebelumnya. Ya, orang tersebut menerima belas kasih dari raja karena tidak sanggup melunasi hutangnya, namun ia tidak mau menunjukkan belas kasih kepada temannya yang berhutang kepada dia, saudara. Alkitab berkata, berbuatlah apa yang sudah engkau terima kepada orang lain. Sehingga akibat perbuatan dari orang ini, apa yang terjadi? Raja menghukum dia. Ingatlah, kita perlu menunjukkan belas kasih karena kita sudah lebih dahulu menerima belas kasih dari raja kita. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, orang percaya hidupnya harus penuh dengan belas kasih. Kalau engkau punya pandangan belas kasih, maka engkau adalah orang yang rendah hati. Kalau engkau punya belas kasih, maka engkau adalah orang yang punya visi yang tajam ke depan. Mata roh akan dipertajamkan. Kalau engkau punya belas kasih, maka engkau adalah orang yang punya hati yang besar, dan kepadamulah Tuhan mempercayai banyak perkara yang besar. Lihat hukuman dari orang yang gak punya belas kasih, saudara, dihukum mati, saudara. Artinya gak ada lagi dampaknya. Dan ini adalah contoh yang luar biasa. Yesus melayani selama dia di bumi oleh karena belas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum menerima kerajaan surga, yang belum menerima keselamatan kekal. Kita ada sampai hari ini di dunia ini oleh belas kasih Tuhan. Maka kita juga melihat jiwa-jiwa, satu jiwa itu oleh belas kasih Tuhan. Kalau saudara mungkin berkata, aku dikecewakan oleh si A, si B, mari ambil belas kasih Bapa dan berikan pengampunan kepada mereka. Karena belas kasih Tuhan itu melepaskan semua kekecewaan. Belas kasih Tuhan melepaskan saudara dari ikatan-ikatan, tekanan, intimidasi dalam bentuk apapun. Belas kasih Tuhan memerdekakan saudara. Biarlah hidup saudara tinggal dalam belas kasih Tuhan, dan engkau melihat bahwa di dalam dia engkau mengalami kemenangan yang hebat. Dan karena itulah Tuhan mau saudara melihat kepada pertumbuhan iman. Iman yang luar biasa. Orang yang berjalan dengan belas kasih Tuhan, orang ini akan melihat belas kasih yang indah dari Bapa kepada orang itu, dan dia menjadi berkat. Lukas 19 ayat 22 saya bacakan buat saudara. Lukas 19 ayat 22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan yang menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Tapi engkau melakukan sesuatu menurut. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ini cerita tentang apa? Tuhan memberikan tanggung jawab kepada beberapa orang yang menjadi orang-orang upahan atau
Tuhan, ini perumpamaan tentang apa? Uang yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang bekerja. Dikasih 1 talenta, dikasih 3 talenta, dikasih 5 talenta, dikasih 1 talenta, dia nggak menjalankan, malah dia menceritakan yang tidak baik, padahal dia lagi ditolong oleh tuannya. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Kita dikasih 1, kita nggak pernah bersyukur, kita merasa masih kurang, dan kita masih meminta, dan bahkan kalau nggak dapat, kita mengeluh. Hal-hal kecil, tapi rupanya kita belum mencerminkan hati Kristus dalam diri kita sendiri. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mengalami Tuhan, maka saya percaya hidup saudara sampai hari ini hidup oleh karena belas kasih Tuhan di dalam saudara. Sehingga engkau bisa pancarkan itu kepada orang-orang sekitarmu karena kasih Bapa begitu sempurna di dalam saudara. Waktu Ayub melihat segala perbuatan dari teman-temannya yang tidak mengenakan dalam proses hidupnya dia, ya, saudara, yang menarik, harusnya dia benci kepada teman-temannya yang berkata, iya karena kamu bayangkan ya, Ayub udah mengalami banyak persoalan hidup, orang bilang udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa apa lagi, ya, teman-temannya yang kenal dia dari masa waktu Ayub berjaya gitu ya, bahkan mereka tinggalkan dia, saudara, saat dia punya masalah persoalan. Bahkan mereka tidak menolong dia, tetapi sebaliknya mereka bahkan mengucilkan dia dan mereka menyalahkan dia. Tetapi yang menarik yang kita harus belajar di sini, saudara, Ayub malah berdoa kepada Tuhan, ampunilah teman-temanku, kasihanilah mereka. Dan Tuhan, Alkitab mengatakan dalam kitab Ayub itu 42, Tuhan mendengarkan doa dari Ayub kepada teman-temannya dan Tuhan menjawab teman-temannya. Saudara lihat, ini menarik sekali. Kalau Ayub nggak berdoa, Tuhan nggak menjawab teman-teman Ayub. Tapi karena Ayub berdoa, Tuhan menjawab. Ini menarik untuk kita belajar bahwa seseorang yang hidup dengan belas kasih Kristus, ya, Tuhan mendengarkan dia. Ya, bahkan Tuhan tidak respon kepada teman-teman Ayub, saudara. Tapi karena Ayub yang berdoa, Tuhan mendengarkan. Ini menarik. Adakah sampai hari ini saudara mengambil hati Tuhan untuk berdoa kepada orang-orang yang tadi mungkin selama ini mereka bersama dengan saudara, tapi saat saudara punya masalah mereka tinggalkan saudara, tapi saudara tetap berdoa, speak bless untuk mereka. Wow, ini ujian kemurnian hati, saudara. Dan waktu Anda punya kemurnian hati, saya percaya Tuhan pakai Anda menjadi alatnya. Seperti Ayub, akhirnya Tuhan pakai dia menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan teman-temannya mengalami belas kasih Tuhan oleh karena doa dari seorang Ayub. Hari-hari ini, saudara sedang dia bawa Tuhan, ujiannya apa? Mari belajar untuk melihat kepada hati Tuhan. Mari belajar untuk merasakan hati Tuhan sendiri, supaya engkau bisa melihat kepada cara Tuhan bekerja, dan engkau memuliakan Tuhan terus. Hidup saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan saya percaya semakin engkau mencintai Tuhan, semakin engkau melihat kepada panggilan Tuhan, engkau akan tahu untuk apa engkau hidup dalam dunia ini. Engkau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yaitu hidup dengan belas kasih kepada semua orang yang ada di sekeliling saudara. Saya ayat terakhir akan ajak saudara buka dalam kitab Ayub 42. Haleluya. Kita mari buka saudara dalam kitab Ayub 42. Kita baca ayat-ayat ini. Bagaimana Tuhan mengembalikan satu permohonan kepada teman-teman Ayub karena Ayub berdoa. Ayub 42 ayat yang ke-10 saya baca buat saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini versinya Ayub. Dia nggak membenci teman-temannya. Dia tidak membawa dagingnya untuk membenci teman-temannya yang sudah mencelakai dia, tapi dia mendoakan teman-temannya, saudara. Dan ini rupanya Ayub menarik hati Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati Ayub berlipat-lipat kali ganda karena Ayub belajar dengan belas kasih berdoa kepada teman-temannya yang mengkhianati dia, saudara.
Kalau sampai hari ini engkau bisa berdoa kepada musuh-musuhmu, maka lihat berkat Tuhan datang kepadamu. Ya saudara, orang yang punya belas kasih Tuhan itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukti dari Ayub. Cerita di ayat 10 dari Ayub 42 ini adalah bukti. Saat Ayub harusnya punya rasa dagingnya itu benci kepada mereka, ya, tetapi dia tidak memilih untuk benci, saudara. Karena apa? Saat Ayub senang-senang, punya kekayaan, mereka bersama dengan dia. Tapi saat Ayub menderita, mereka tinggalkan dia. Tapi Ayub tetap berdoa, speak bless kepada mereka. Dan lihat, hati Tuhan datang kepada Ayub. Karena Tuhan melihat hatinya Ayub itu murni adanya. Mendoakan musuh-musuhnya, dan akhirnya Ayub diberkati oleh Tuhan. Ya, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Dan saudara bisa baca di ayat 11 sampai dengan seterusnya bagaimana Ayub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada satu pesan yang tersembunyi di sini. Saat Anda berdoa kepada musuh-musuhmu, lihat ini, berkat Tuhan mengalir double porsi buat saudara. Biarlah engkau mendapatkan pesan Tuhan ini dengan hati yang mengasihi Dia, dan engkau melihat bahwa hidupmu diberkati oleh Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Hiduplah dalam belas kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat hatimu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, berikan kepadaku belas kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah aku melihat kepada Engkau, kepada firman-Mu yang hidup, sehingga mata rohku tetap kuat dan maju, dan aku mengalami Engkau setiap waktu. Tuhan akan memberkati langkah-langkahmu saudara, kalau engkau tetap tinggal dalam belas kasih Tuhan. Hidupmu melayani Tuhan dengan belas kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat hati sebentar dalam hadirat Tuhan, dan mari mengucap syukur oleh karena kita hidup sampai hari ini, oleh karena belas kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya bahwa kita akan menerima anugerah Tuhan yang hebat di dalam diri kita. Kita bersyukur, dan kita mengucapkan ucapan syukur dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Bapa begitu hebat di dalam diri kita. Sambil saudara bersyukur kepada Tuhan melalui firman Allah ini, dan engkau terus berdoa naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini, kita bersyukur kepada Bapa. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Semua yang Engkau buat dalam hidup kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua bersyukur. Di dalam hidup rancangan indahmu, katakan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Semua mari bersyukur. Bersyukur Bapa, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes, haleluya. Ku bersyukur Bapa.
saudara-saudara hidup dengan belas kasih. Karena dengan belas kasih engkau semakin dewasa dalam imanmu. Dengan belas kasih engkau semakin punya hati yang humble, hati yang rendah hati. Dengan belas kasih engkau akan mempersilakan berkat-berkat Tuhan masuk ke dalam ribaan hidupmu, ke dalam kehidupanmu. Dengan belas kasih engkau bisa melihat dengan kacamata roh, sehingga saudara akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam seluruh aspek hidupmu. Tinggallah dalam belas kasih Tuhan, tunjukkan belas kasih kepada semua orang, dan biarlah mereka melihat Tuhan dalam hidup saudara. Hamba berdoa, mari berkati rumah tangga kami, berkati seluruh hidup pribadi kami, berkati hari-hari kami. Kami melihat dengan kacamata Tuhan, kami hidup dengan kacamata Tuhan, kami ada dalam hati Tuhan, dan kami tahu rancangan Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bahwa kami masuk ke dalam rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kami yang mendengarkan pesan roh ini. Kami tinggal dalam pergerakan dan hati-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Saudara yang diberkati katakan haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.